Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Via Anugrah, NPM 5021059, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Materi yang akan saya bahas untuk pertemuan ketiga ini yaitu tentang perubahan dan perbedaan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka, kerangka dasar, hakikat, landasan, dan prinsip kurikulum. Kurikulum 1947. Kurikulum ini diaplikasikan pada tahun 1950, dikenal dengan istilah Leerplan atau dalam bahasa Belanda berarti rencana pembelajaran. Sistem pendidikannya pun masih kental oleh pengaruh Belanda. Kurikulum ini meneruskan yang sudah digunakan oleh Belanda sebelumnya dengan ciri utama yaitu menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum 1952. Kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional dengan cirinya yaitu setiap pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Dengan begitu, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975. Pada masa ini disebut dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran dibuat untuk setiap satuan bahasan. Namun kurikulum ini banyak mendapat kritik karena setiap guru menjadi sibuk harus menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Menggunakan model yang disebut juga dengan cara belajar aktif siswa atau student active learning. Namun banyak sekolah yang merasa sistem ini kurang efektif karena suasana kelas dianggap tidak kondusif untuk belajar. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dengan tujuan menekankan agar siswa lebih memahami konsep dan terampil dalam menyelesaikan soal dan masalah. Jadi, setiap pembelajaran dalam kurikulum ini dibagi menjadi 3 catur bulan dan diharapkan agar siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak. Kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum 2006. KBK dihentikan dan diganti oleh KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP ini lebih memberi kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungannya, kondisi siswa, dan kondisi sekolah. Depdiknas sendiri telah menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi kelulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan. Kurikulum 2013. Kurikulum ini atau juga sering disebut Kurtilas merupakan peralihan pemerintahan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi.
Kurtilas memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. Pada tahun 2015, kurikulum ini telah direvisi, ada perbaikan pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, baik format maupun isinya, dan kembali diberlakukan di beberapa sekolah. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru sendiri memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Landasan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum ada beberapa landasan yang harus diperhatikan. Yang pertama, landasan filosofis, 2 landasan yuridis, 3 landasan psikologis, 4 landasan sosiologis, dan 5 landasan organisatoris. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari 3. Yang pertama, struktur kurikulum, 2. capaian pembelajaran atau CV, 3. prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian prinsip kurikulum dibagi menjadi 2, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.